ibu itu tuh nggak ada basa-basinya bang. Dia cuman gini, tatapannya kosong, terus sambil mainin rambutnya gini kan. Dia cuma bilang lurus, kanan, kiri, lurus. Udah tangannya jatuh. Gue liatin, jangan aku nunduk sih lagi dikasih tahu. Dia kan nggak sopan kan. Harusnya orang lagi ngomong diliatin mukanya gitu loh. Jamal ini malah nunduk. Nah pas setelah gue tanya ke Jamal, dia bilang pas gue lagi nanya, gue sempat ngeliat dia di bapak itu, lehernya itu ada bekas lilitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia pulang ziarah ya dari Pekalongan pulang ke Jogja, melintasi lintas Alas Roban, dan dia bersama temannya, dia berdua mengalami kejadian horor yang benar-benar gue bilang serem banget, sampai dimana waktu itu ada suatu kejadian yang nimpa dia. Dan ya di sebelah gue udah ada Bang Fadil nih. Halo Bang. Halo Bang. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di sini nih Bang. Sampai di Bekasi. Bang, ini kejadian tahun berapa Bang waktu itu Bang? 2016 Bang. 2016. Itu waktu itu lu kerja apa lu gimana? Lagi kuliah sih di Jogja. Lagi kuliah di Jogja. Dalam rangka apa waktu itu ke Pekalongan tuh? Ziarah Bang. Ziarah. Kita nggak tahu ya ziarahnya, nanti aja dicerita ya. Pokoknya pas kejadian itu pas pulang ziarah ya berarti ya. Pulang ziarah, lu lewat Alas Roban nih. Iya, masuk situ. Oke. Lu sebelumnya tahu nggak nih maksudnya rute-rutenya, emang lu udah biasa nggak kalau dari Jogja ke Pekalongan tuh? Emang buta jalan sih Bang. Buta jalan. Jadi pakai Google Map. Temen lu juga sama? Sama dudanya. Sama buta jalan. Dudanya. Kita modal nekat. Oh. Modal nekat. Jadi lu baru tahu itu yang lu lewatin Alas Roban pas udah kejadian? Udah, setelah kejadian baru tahu. Dan itu pun gue belum tahu ternyata Alas Roban itu menyimpan sejuta misteri lah istilahnya. Gue belum tahu. Oh, lu baru riset setelah kejadian nah, itu? Pas gue riset gue liat, anjir gue nyampe sini. Gitu. Ternyata gitu. Jadi lu sebenarnya belum pernah ke Pekalongan sekalipun ya? Dan dari Pekalongan ke Jogja pun baru sekali itu aja. Tahan dulu nih Bang, cerita ini menarik nih. Ya sahabat lonceng ya, buat yang penasaran sama cerita Bang Fadil, harus nonton videonya, jangan ada di skip-skip, biar kalian nih ngerti jalan ceritanya gimana. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda dukungan kalian kepada channel ini, biar gue makin semangat ngasih asupan horor nih sama kalian. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian dapat notifikasi terbaru kalau kita upload video-video baru nih. Yaudah Bang, kayak nggak usah lama-lama lagi nih, langsung kita gas aja nih ceritanya. Ya, jadi tuh awalnya gue dulu kuliah di Jogja Bang. Tahun 2014 itu gue masuk kuliah. Nah kebetulan kan gue dulu pas baru awal kuliah itu lagi suka main musik nih Bang. Ya suka ngeband gitu kan. Gue tuh punya teman satu jurusan namanya Jamal. Jamal, oke. Dia juga suka musik kan. Nah akhirnya gue bilang sama dia, Mal bikin band yuk, gue bilang gitu. Band buat iseng-iseng aja Bang gitu. Akhirnya kata Jamal, boleh ayo bikin band. Nah singkat cerita gue udah bikin band.
Nah, sering latihan kan ke studio kayak gitu, kita nulis lagu, bikin lagu sendiri gitu. Nah, sempat gue itu dulu jadi band di jurusan Bang, ceritanya nih. Jadi kalau jurusan gue ngadain acara, itu gue suka diminta buat nampil. Terus singkat cerita itu kita ngeband berjalan 2 tahun kan Bang. Itu cuman buat ngisi di jurusan doang. Nah, di tahun 2016 itu band gue lagi running kan. Kita lagu tuh udah banyak gitu. Hampir mau bikin video klip waktu itu Bang. Oke. Udah hampir. Nah, di tahun 2016 itu gue dapat info dari teman. Dil, ini ada festival nih katanya kan. Festival band. Siapa tahu ntar band lu meledak di situ. Kita nggak tahu kan. Iya. Boleh di mana? Di sini. Tanggal berapa? Tanggal sini. Oke, segitu ya. Iya. Karena gue kumpulin kan personil gue. Latihan yuk. Kita ada festival nih. Gue bilang. Udah tuh. Dari situ gue semakin sering latihan kan. Setiap malam itu. Latihan, prepare buat festival. Ternyata pas di hari H-nya itu. Gue dapat info. Dil, sorry. Festivalnya diundur. Nah kan kalau gue sih mungkin masih oke Bang ya. Cuman teman-teman gue ini kan. Kita udah latihan, kita udah nyewa studio kan, buat segala macem, ternyata diundur. Ya udah tuh, kita akhirnya kecewa Bang. Kecewa plus sedih karena kita udah naruh harapan di situ. Yeah. Nah di saat kondisi kita lagi kecewa, nah si Jamal ini tiba-tiba, ya udah Dil, kita ziarah yuk supaya kita tenang gitu. Boleh, gue bilang. Mau ziarah kemana emang? Ke Pekalongan, dia bilang. Ke Pekalongan, emang makam siapa? Ada makam Habib Ahmad, dia bilang, di Pekalongan. Oh ya udah, kapan emang mau jalannya? Hari Minggu, libur kan, dia bilang. Minggu pagi. Boleh, tapi lo Sabtunya malam Minggu nginep di kos gue ya, dia bilang. Iya ntar malam Minggu gue kesini, gue bilang gitu. Udah kan, singkat cerita hari Minggu pagi kita jalan jam 7 pagi Bang. Jam 7 pagi kita jalan naik motor. Nah, karena kita berdua nggak tahu jalan kan, kita pakai Google Map. Kayak Google Map gitu. Di perjalanan kita juga sih bukan yang mau buru-buru sampai Bang ya. Kita santai aja gitu loh. Kita nikmatin perjalanan. Sampai di Pekalongan itu jam 8 malam. Begitu sampai, gua kaget Bang. Maksudnya di lokasi makam itu emang rame rombongan orang ziarah. Wah, gue mikir bener nih berarti makam ini keramat gitu kan. Karena banyak banget orang yang datang buat ziarah di situ. Kan gue bilang sama Jamal, Mal, ini kok rame banget sih, gue bilang kan. Jamal juga bilang, ya ini di luar dugaan gue, gue nggak tahu kalau serame ini kan. Ya udahlah, kita nunggu dulu aja, kita ngopi dulu di luar, kata gue gitu. Ya udah, kita ganti baju dulu. Akhirnya gue ganti kostum kan, gue ganti pakai sarung, pakai baju koko buat setelan ziarah gitu. Nah, gue keluar dulu Bang, gue cari tempat ngopi dulu. Gue ngopi, ngerokok gitu. Nah, nggak lama kisaran jam 9 atau jam setengah 10 lah. Gue balik lagi ke lokasi makam. Pas gue lihat, wah udah sepi nih Mal, gue bilang kan. Ayo masuk yuk, ayo masuk. Kira gue ziarah di situ. Sekitar jam 12 malam, itu gue udah selesai ziarah Bang. Udah selesai, terus gue bilang sama si Jamal ini, Mal, ini kita langsung balik apa gimana nih? Gitu kan. Udah jam 12 gue bilang. Ya terserah lo aja deh, gue ngikut, kata Jamal. Mau nginep dulu di sini, terus pagi kita baru balik. Ya boleh, kata dia kan. Nah, terus kebetulan gue inget tuh Bang, kan kita pergi hari Minggu kan. Besoknya hari Senin. Gue inget tuh hari Senin itu gue ada mata kuliah yang nggak bisa gue tinggal. Oke. Gitu. Gue bilang sama si Jamal, Mal, besok kan ada filsafat, gue bilang. Kita nggak bisa nggak masuk nih. Kita wajib masuk kan. Bahaya kalau nggak masuk. Oh iya dong, dia bilang. Terus gimana dong? Ya mau nggak mau balik sekarang, gue bilang. Ya udah, lu berani balik sekarang? Ya mau nggak mau, gue bilang kan. Ya udahlah, Bismillah aja, kata Jamal kan. Ya udah, akhirnya kita putusin, kita balik Bang malam itu. Sekitar jam 12 malam itu gue balik kan, OTW ke Jogja. Awalnya sih masih enak Bang, karena kita masih ngikutin rombongan bis orang lain itu kan. Iya. Kan banyak bis pariwisata tuh. Di jalan juga masih gue ngobrol sama Jamal di motor, itu masih enak lah. Nah, awal mulanya itu waktu ketika yang lain itu belok ke kiri, gue ambil kanan. Karena mau ke Jogja? Enggak, sebenarnya harusnya lewat kiri Bang. Emang harus lewat kiri? Lewat kiri. Dari map juga ditunjukin lewat kiri. Oke.
Nah ternyata setelah gua tahu itu yang kanan itu adalah jalur lamanya bang. Oh. Gitu. Jadi semua kendaraan itu pasti belok ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Di kiri tuh udah rame, banyak warung, banyak rame lah ya, ada kehidupan di situ. Tapi yang kalau kanan itu jalur lamanya dan emang udah nggak berfungsi katanya. Nah gue kira sama Jamal tuh jalan pintas. Kayak gue nekat ambil kanan kan. Nggak lama tuh sinyal gue hilang. Gue ke Google Map, gue refresh kan. Ya nggak bisa dong, iya. Hilang. Nah gue nggak, sinyal gue hilang nih, gue bilang gitu kan. Ya terus gimana Dil? Ya gue nggak tahu gitu kan. Udahlah kita ikutin jalan aja lah. Ya udahlah, udah HP gue simpen. Udah nggak berguna kan? Gue simpen HP gue gitu. Udah gue jalan tuh. Nah udah jalan, udah agak lama, itu kan udah gelap bang ya. Gue udah ngantuk, udah capek, udah nggak ada petunjuk. Gue tinggal pasrah doang. Di jalan juga gue agak gini-gini kan, karena udah capek gitu di motor. Nah pas jalan tuh udah agak lama, gue dari kejauhan tuh ngelihat ada pohon bang. Pohon gede, itu ada pohon gede di depan gue gitu. Pas dari kejauhan sih, itu nggak ada apa-apa bang di situ. Normal-normal aja. Tapi begitu gue ngelewatin pohon itu, ini ibaratnya pohon bang ya, gue jalan kan. Begitu gue ngelewatin pohon, terus mata gue nih yang bagian pinggir sini kayak nangkap objek gitu loh, ngerti nggak bang? Kayak nangkap sesuatu. Karena gue kan pas banget di samping pohon. Kayak nangkap sesuatu gini, gue langsung nengok ke kiri. Gue nengok, itu ada sosok, bentuknya itu bapak-bapak. Dia itu lagi diri pas nempel di samping pohon. Jadi cuma ngeliat ke depan begini doang. Matanya kosong tatapannya. Yang bikin gue kaget karena pas banget di samping muka gue bang. Iya. Astagfirullah gue bilang gitu kan. Gue hampir mau goyang tuh di motor tuh. Si Jamal nanya, lu kenapa udah ngantuk? Enggak mah enggak, gue gitu doang tuh. Gue nggak bisa ngejelasin bang, karena kaget kan. Udah tuh gue udah apa banyak istighfar di jalan. Udah tuh kita masih jalan terus. Nah tiba-tiba tuh bang, si Jamal ini dia nggak ada angin nggak ada apa, dia tuh minta tukeran motor sama gue. Pas tiba-tiba dia ngerem mendadak ini, dia bilang gue, Dil gantian deh, lu yang bawa motor, dia bilang kan. Terus gue tanya, emang kenapa? Enggak, gue pengen ngecek HP gue gitu. Saya betul tuh di HP gue dapat sinyal kan. Oh yaudah sini gue yang bawa. Gue turun kan, gue tukeran motor tuh. Sudah tukeran. Gue jalan lagi tuh bang. Gue lanjutin lagi, gue jalan. Terus sekitar 10 atau 15 menit lah bang ya. Gue masih jalan gitu kan. Nah itu jalan itu cuma satu jalur bang. Jadi emang sempit banget loh. Cuma satu jalur. Udah jalan tanah begitu. Terus jalan juga nggak rata kan. Ada banyak gujelakan gitu. Dan cuma satu jalur. Jadi apapun yang ada di samping kita tuh kayak berasa deket banget gitu. Iya, sempit. Sempit banget kan. Nah, pas gue lagi jalan terus, sekitar 10 menit lah, atau 15 menit gitu. Tiba-tiba tuh gue ngeliat ada batu agak gede gitu bang, di pinggir jalan. Dan itu ada cewek lagi duduk. Cewek. Pakai baju putih, polosan gitu kan, los gitu, panjang. Tapi dia ekspresinya bukan yang nakutin sih. Cuma duduk kalem aja biasa. Jadi kayak orang ya? Kayak orang. Bentuknya kayak cewek beneran. Duduk kalem gini, duduk gini. Dia ngeliatnya ke depan matanya. Tapi bukan yang nakutin, misalnya kayak mukanya berdarah tuh enggak. Biasa. Cuman yang bikin gua kaget plus takut karena mukanya pucat. Oh, oke. Gitu. Mukanya putih yang pucat gitu lah. Bukan putih yang apa sih yang normal, bukan. Mukanya pucat. Jadi pas gue lagi jalan gitu, dari jauh gue ngeliat, kayak orang duduk, mati gue kan. Siapa yang duduk di batu ya? Udah kan, gue akhirnya makin agak cepat gitu motornya, karena gue penasaran. Pas udah di depan batu, gue nengok gini mukanya kan. Cewek itu duduk gini doang. Pas gue lihat, gue kaget kan, gue langsung istighfar tuh. Astagfirullah, mati gue. Pas udah gue mulai oleng kan, karena gue kaget oleng. Tiba-tiba tuh mungkin ada batu bang di depan gue tuh. Jadi gue jatuh di situ. Oke. Karena kayak ke serimpat batu gitu. Iya. Pas gue jatuh, aja kan agak jauh dikit jatuhnya tuh. Gue jatuh, celana gue robek di sini. Gue besot di sini, berdarah. Waduh, Jamal gimana? Jamal jatuh juga, cuman dia nggak kenapa-napa. Gue doang, karena gue di depan kan. Jatuh, celana gue robek, lumayan agak panjang bang. Ini gue besot berdarah.
Akhirnya si Jamal nanya, lu udah ngantuk Dil? Enggak Mal. Gue nanya sama Jamal, lu ngeliat nggak tadi ada cewek tuh duduk di belakang? Yang mana? Jamal tuh udah nengok kanan kiri bang. Nggak ada orang, barusan di batu belakang, gue bilang. Nggak ada, gue ngeliat. Tadi gue ngeliat Mal, gue bilang ada cewek duduk di situ. Ya udahlah sini, biar gue aja ganti. Lu udah nggak fokus, kata Jamal kan. Ya udah, akhirnya si Jamal gantian lagi bang, dia bawa motor lagi. Udah gitu akhirnya si Jamal bawa motor lagi, terus jalan kan. Itu kisaran 30 menit tuh gue jalan tuh. Selang 30 menit, nah gue tuh ngeliat pas kita lagi jalan gitu, tiba-tiba di depan tuh jalan buntu bang. Karena kan kita udah jalan ngikutin jalan terus kan, udah nggak tahu tuh, pokoknya kita udah nggak ada arahnya gitu, kita ngikutin jalan terus, tiba-tiba ketemu jalan buntu. Nah kita stuck di situ. Pas tau jalan buntu, gue bilang, Mal, buntu nih Mal, kita muter balik aja deh. Ya udah muter balik. Nah pas si Jamal itu baru muter balik begini, tiba-tiba tuh di kanan gue ada sosok cewek bang. Mungkin kisaran umur 30-an lah. 30 hampir 40. Cewek lagi diri, ya kan, pakai baju putih gitu, los panjang gitu, rambutnya segini, agak gelombang-gelombang ikal gitu loh. Nah di ujung rambutnya itu banyak daun-daun nempel bang. Oke. Kayak rambut orang gila gitu loh, nggak keurus. Padahal tuh dari awal pas sebelumnya gue jalan itu nggak ada orang di situ. Dan di situ gue ngeliat ada rumah bang. Di situ nggak ada rumah. Cuman gue ngeliat cuma ada kandang sapi satu, sama di sini tuh kayak tumpukan kayu bakar gitulah, bambu kayu bakar gitu kan, kayak hutan gitu pokoknya. Gue nggak ngeliat ada rumah di situ. Pas awalnya gue jalan tuh nggak ada orang, tapi begitu gue tahu jalan buntu, terus gue muter balik, tiba-tiba nongol ibu-ibu ini. Pas di samping gua gini, gue balik, tek, gue kaget kan, perasaan nggak ada orang tadi dalam hati gua. Udah tuh si Jamal juga gue tahu dia tuh pasti sadar juga bang. Pas sudah kita jalan pelan-pelan, udah agak jauh, gue colek si Jamal, Mal, apaan? Lu ngeliat nggak ada orang di belakang tuh? Iya, ada gue ngeliat, tapi kayaknya bukan orang sih, kata Jamal kan. Terus gue tanya, lu mau nanya jalan nggak? Gue bilang, tapi lu yang nanya ya, dia bilang. Ya udah gue nanya deh. Akhirnya kita udah jalan agak jauh, kita muter balik lagi bang. Kita samperin ibu itu. Akhirnya gue turun. Jamal agak jauh sama gue jaraknya kan. Gue turun, gue samperin ibu itu. Gue bilang, Bu, permisi, saya mau tanya jalan. Gue bilang, saya mau pulang ke Jogja, lewat mana ya arahnya? Dari tadi tuh saya muter-muter di sini. Gue bilang. Ibu itu tuh nggak ada basa-basinya bang. Dia cuman begini, tatapannya kosong, terus sambil mainin rambutnya gini kan. Dia cuma bilang, lurus, kanan, kiri, lurus. Udah, tangannya jatuh. Nggak ada basa-basinya. Dan saat ibu itu ngomong, gue tuh kayak kesetrum gitu loh bang, kayak ada mungkin karena gue terlalu merinding kali ya, jadi kebawa suges gue kan, gue kayak kesetrum gitu. Ibu itu udah saya ngomong, dan ibu itu nggak ada, kan kalau orang yang biasa pasti nanya, emang kamu dari mana gitu kan, mau ngapain gitu kan, nggak ada. Akhirnya gue naik motor lagi, gue mulai jalan lagi kan. Nah pas gue udah mulai jalan, gue nengok ke belakang bang, gue pengen mastiin ibu itu, pengen ngeliat lagi. Pas gue nengok ke belakang gini, ibu itu jalan mundur, maksudnya balik badan, dia jalan ke belakang, dia masuk ke kandang sapi itu. Kan nggak ada rumah di situ. Iya. Pas gue ngeliat gitu kan, gue langsung nengok, gue langsung nepok si Jamal tuh, Mam, apaan? Kan nggak ada rumah di situ kan? Nggak ada. Nah ibu itu dari mana? Gue bilang. Wah, dia bukan orang sih, kata Jamal. Bukan orang gitu, kata dia kan. Ya udahlah cepetan, gue bilang gitu kan. Gue udah takutan nih. Nah, pas gue nengok kedua kalinya bang, itu gue ngeliat ada burung keluar dari kandang itu. Burung warna putih, gede banget, ya kan? Itu putihnya putih yang polosan gitu loh bang. Nggak ada corak-corak hitamnya, nggak ada. Gede banget, dia terbang keluar dari kandang ibu tadi. Akhirnya gue bilang sama Jamal, Mal, coba deh lo lihat di spion.
ada burung nih di atas kepala gue. Pas Jamal lihat, iya Dil, itu burung dari mana ya, kata Jamal kan. Kok putih banget, bersih, kata Jamal, nggak ada corak-corak warna yang lainnya gitu. Gue nggak tahu, tadi gue ngelihat burung itu keluar dari kandang ibu tadi gitu kan. Nah, dia tengah-tengah kayak gitu, gue semakin ketakutan kan. Gue baca ayat kursi dalam hati gue. Pas setelah gue baca ayat kursi, nah tiba-tiba gue tuh kayak kesugas bang, maksudnya dalam hati gue kayak ikutin burung itu gitu loh. Terus gue bilang sama si Jamal, Mal, ikutin aja tuh burung, siapa tahu dapat petunjuk, gue bilang gitu kan. Ayo udah. Terus Jamal ngikutin burung itu, dan ternyata burung itu nganterin kita bang ke suatu tempat gitu kan. Di situ ada sosok lagi duduk. Sosoknya itu bapak-bapak, cuman udah hampir tua sih, mungkin hampir umur 50-an lah. Duduk madepnya ke sana. Kita dari belakang nih bang, motor kita nih dari belakang. Dari kejauhan Jamal udah nyolek gua kan. Dil, apaan? Lo lihat nggak di depan tuh ada bapak-bapak lagi duduk, kata Jamal. Iya Mal, gue lihat. Ini gimana, lo mau nanya nggak? Ya, terserah, tapi lo nanya, kata gue. Gantian, tadi kan gue udah kan. Oh ya udah, ntar gue nanya. Pas udah berhenti, Jamal turun, gue di motor. Gue udah nggak berani turun kan bang, gue masih di motor. Nah si Jamal itu nyamperin bapak itu, nanya. Gue dari jauh sih ngeliat, maksudnya bapak itu nunjuk-nunjuk jalan gitu loh bang, ngasih petunjuk. Iya. Tapi yang anehnya, si Jamal ini dia nunduk bang. Kan kalau orang nanya kan begini kan, ya Pak gitu kan, dia nunduk gini. Gue liatin, Jamal kok nunduk sih, lagi dikasih tahu. Dia kan nggak sopan kan. Harusnya orang lagi ngomong diliatin mukanya gitu loh. Jamal ini malah nunduk. Nah pas setelah gue tanya ke Jamal, dia bilang, pas gue lagi nanya, gue sempat ngeliat Dil di bapak itu, lehernya itu ada bekas lilitan warna hitam memar. Makanya gue nggak berani ngeliat mukanya. Gue cuma dengerin petunjuknya doang, kata si Jamal. Udah pas selesai Jamal nanya, gue di motor kan, gue masih ngeliatin aja gitu. Lalu Jamal balik, gue tanya, gimana Mal? Bapak itu ngasih petunjuk nggak? Ngasih sih. Yaudah ikutin aja. Ya udahlah ikutin kan. Pas udah diikutin, Jamal bilang ke gue katanya, Dil, lu banyak-banyak baca doa ya, kata Jamal. Iya pastilah. Nah ternyata petunjuk dari bapak itu bang nganterin kita ke masjid, dan sampai kita di masjid itu baru azan subuh. Oke. Jadi timing itu pas banget bang. Itu posisi jalan selama yang tadi tuh ketemu bapak, posisi jalannya gimana itu? Maksudnya jalanan 2 jalur gitu apa gimana? Enggak, cuma satu. Satu jalur aja ya? Oh yang kecil gitu ya? Kecil gitu, cuma satu. Cuma satu doang. Tapi aspal, tapi cuma satu kan? Aspal, gitu. Pas sudah ditunjukin gitu kan, kita yang ngikutin, ternyata kita diarahin ke masjid. Dan anehnya lagi pas kita sampai di masjid kan, itu baru azan subuh bang. Nah pas sampai di masjid, gue sholat tuh sama Jamal. Nah pas gue selesai sholat, itu ada orang ya, ini bapak-bapak, orang manusia. Mungkin dia itu ustadznya bang di situ, ustadz di wilayah situ. Nah dia itu nepok badan gue, ya nepok kan, mas, kenapa? Kamu nanti habis sholat ke rumah saya dulu ya, dia bilang. Oh emang di mana Pak rumahnya? Di situ, di bawah masjid. Oh iya Pak. Udah kan, gue selesai sholat, akhirnya gue turun tuh ke rumah bapak itu sama Jamal berdua. Pas gue turun, bapaknya itu nyuruh anaknya bikinin teh panas sama ngasih roti. Udah gue duduk sama Jamal berdua, dikasih tuh kan teh panas sama roti. Ini mas dimakan dulu, iya. Pas saya makan, minum, bapak itu santai bang, sambil ngerokok aja ngomong itu. Yang ngerokok. Kamu itu dari mana tadi? Nah dari situ gue cerita, saya pulang ziarah Pak dari Pekalongan. Nah terus sekarang saya mau pulang ke Jogja, cuman tuh saya nyasar nyampe sini, gitu kan. Terus kata bapak itu, kamu tadi ngalamin apa aja emang? Nah gue ceritakan, pertama ketemu ini, terus kayak gini sampai selesai. Nah bapak itu bilang lagi, itu yang kamu lihat, itu sebenarnya nggak ada. Itu cuma fata morgana katanya. Itu cuma halusinasi kamu aja, dia bilang. Terus bapak itu bilang, kamu tahu nggak, tadi itu tempat apa yang kamu lewatin? Nah karena gue nggak tahu kan, gue bilang, nggak tahu Pak, emang itu tempat apa? Terus bapak itu bilang,
iku alas roban, kata bapak itu. Dan lucunya lagi, gue kan emang nggak tahu pas bapak itu bilang itu alas roban, gue masih gue gitu doang. Karena emang nggak tahu kan. Oh, alas roban pak, iya. Gue nggak tahu bang, alas roban itu tempat yang serem, yang ada apanya gitu kan, gue nggak tahu. Tapi si Jamal ini dia tahu gitu loh. Dia masihin lagi ke bapaknya, itu alas roban pak. Iya, itu alas roban. Gue tanya kan, emang tau mal alas roban? Ya ntar deh gue jelasin pas udah nyampe Jogja gitu kan. Nah, gue selesai dari rumah situ, gue habis sarapan, gue pamitan nih bang sama bapak itu kan. Gue bilang, Pak, makasih ya udah dikasih sarapan ya kan. Saya mau pamit pulang ke Jogja. Nah bapak itu bilang, enggak, tunggu, jangan keluar sekarang. Ntar biar anak saya ngantar kamu keluar. Percuma kamu berdua nggak akan bisa keluar dari sini. Oh iya pak, gue cuma nurut doang kan. Gue nurut doang, gue duduk diam. Sekitar jam 6:30 itu baru dia nyuruh anaknya. Dia manggil anaknya pakai bahasa Jawa sih. Intinya nyuruh kita tuh keluar, nganterin keluar. Sudah gitu, pas sudah dianterin pulang, itu ternyata cuma sebentar bang. Keluar dari rumahnya nih, lurus, belok kanan, tuh udah jalan raya. Cuma gitu doang. Lurus, belok kanan, itu udah jalan raya di situ. Nanya nggak waktu itu ke bapaknya? Nanya apa? Itu tuh kampung apa waktu itu? Enggak, gue nggak nanya. Ya? Gue cuma jelasin doang yang gue alamin. Tuh, nah, yang gue bingung tuh bang, kok sebentar banget dalam hati gue ya? Ini udah ketemu jalan raya, tapi kenapa gue tadi berjam-jam gak nemu-nemu? Gitu loh. Jadi kayak muter-muter terus. Jalan rayanya pun yang dari awal berangkat lu lewatin. Itu. Jalan raya itu. Karena awal kan berangkat kan dari Jogja ke Pekalongan lewat situ. Nah, lewat situ. Pulangnya ketemu lagi, baru ketemu tuh. Situ lagi. Tapi gue dari jam 1 sampai jam subuh lah ya, sekitar 3 jaman itu gue nggak nemu-nemu bang. Muter di situ tuh terus muternya. Tapi begitu dia antar sama anaknya itu cuman keluar sebentar, belok kanan, tuh udah jalan raya. Nah anaknya itu sempat mesen ke gue. Dia bilang, Mas hati-hati ya. Lain kali kalau bisa jangan lewat sini lagi, dia bilang. Emang kenapa mas? Ya bahaya aja lewat sini gitu. Ya itu sih bang kurang lebih. Akhirnya sampai Jogja tuh nggak ada apa-apa lagi ya? Nggak ada apa-apa aman lagi. Ya? Aman. Nggak ada yang maksudnya nggak ada dampak yang sampai bikin kenapa-napa di kosan gitu. Enggak sih. Terus cuman luka itu aja yang gue jatuh itu. Iya. Itu sampai sekarang juga si Jamal kadang kalau gue lagi ceritain tuh dia juga ya semoga jangan lagi deh Dil, kita lewat situ lah gitu kan. Ke makam Habib Ahmad ya, di Pekalongan. Sampai sekarang masih rame itu ya makamnya. Kayaknya masih sih bang. Tapi nggak ya, maksudnya di makam Habib kayak yang gimana kan padahal. Enggak, biasa normal aja. Emang belok kanan karena ngindarin macet aja. Ngindarin macet awalnya. Pasti lagi apes aja sih kayaknya. Lagi apes aja. Dan kan banyak orang yang bilang gini, biasanya sih kalau udah nyasar di alas roban itu nggak bisa keluar katanya kan. Nah berarti kamu itu emang karena pulang ziarah mungkin masih ditolong. Betul. Karena awalnya habis ziarah kan. Mungkin kalau awalnya kamu tuh cuman main-main doang kemana gitu kan, mungkin juga nggak bisa keluar. Karena awalnya habis dari ibadah lah, habis ziarah gitu, akhirnya bisa ditolong keluar. Gitu. Oke. Untungnya alhamdulillahnya sampai Jogja dengan selamat ya, nggak kenapa-napa ya, nggak ada yang tampak kurang satu pun ya, cuman emang besot aja nih jatuh. Wah, gila. Nah buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar ya. Dan kalau ada kalian nih yang mau nanya-nanya lagi nih sama Bang Fadil, boleh langsung ke Instagram Bang Fadil, bisa ya ke Instagram? Bisa. Itu Instagram lu di mana? Bisa kasih tahu nggak sama sahabat lonceng? Di @ahmadfadil sih. Ahmad Fadil. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan tadi lu katanya juga akhir-akhir ini udah buat channel sendiri. Iya. Itu baru ya, channel baru. Channel apa nih? Channel horor juga. Horor apa? Podcast. Namanya apa? Dering Malam. Boleh kasih tahu nggak sama sahabat lonceng Dering Malam ini apa? Sama sih podcast horor juga bang.
Oke. Cuma baru sebulan kita jalannya. Baru mulai ya. Baru mulai banget. Nah. Nah itu nanti bakal ada narasumber juga apa lu sendiri storytelling di sana sama teman-teman? Oh ada narasumbernya ada. Ada narasumber juga. Kita udah ngundang beberapa sih udah. Oh. Udah. Tapi storytelling ada juga? Nggak ada apa narasumber aja nanti? Nanti ada sih. Cuma masih program aja. Oke. Semoga lancar terus ya ke depannya karena baru banget mulai nih. Jadi sahabat lonceng bisa bantu subscribe juga channelnya Bang Fadil. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dering malam. Sukses terus ya buat channelnya Bang. Thank you, Bang. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber juga nih, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Fadil. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram kita itu, nanti bakal mengarah ke admin kita. Dan ya, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Fadil juga izin pamit. Bye-bye.